Oke, gue William dari The Lazy Monday ya. Gue nyasar ke movie karena harusnya ini gue nge-review filmnya bareng sama bapak sineas kita ya. Tapi ya ternyata dia tidak datang gitu di hari screeningnya. Cuman ya sebenarnya kalau lu kenal gue emang dulu jalanin TLC dan mati ya. Dan berubah jadi movie ini gitu. Jadi hari ini gue akan sebenarnya kalau untuk ngomongin nge-review gue juga agak malu sebenarnya karena telat banget ini udah seminggu dari sejak rilis filmnya dan sebenarnya masih rame sih, jadi filmnya juga masih jalan juga di bioskop sekarang. Kalau nggak tahu ini videonya naik kapan, tapi memang ini kelamaan ya, nggak ada justifikasi ya, memang saya tidak sempat untuk syuting gitu. Tapi yang pasti kita akan nge-review yang namanya Mario, The Super Mario Bros Movie. Nah itu dia. Nah sebenarnya kalau ngomongin Super Mario Bros Movie ini kan dapat scoresnya cukup jelek ya dari kritikus gitu. Tapi sedangkan dari fans ya, People's Powers ya itu namanya ya. Jadi dapat 96% di Rotten Tomato. Gue nggak tahu sekarang berapa skornya, tapi yang pasti terakhir gue lihat itu 96% dan kritiknya itu di 56 seinget gue. Dan itu ya itu jadinya kan fans Nintendo tuh agak keras ya, agak banyak yang militan juga gitu. Jadi pada marah-marah sama kritiknya. Ini kenapa film ini bisa dibilang jelek? Sebenarnya gue bisa paham sih, karena memang gue fans Nintendo dan juga gue merhatiin film di saat yang sama. Merhatiin ya, gue bukan reviewer ya, jadi mohon maaf nih, cuma merhatiin aja. Tapi memang yang dimaksud adalah itu si kritik ini ngerasa ini film dangkal parah gitu. Tapi sebenarnya kalau dari teknis gitu ya, itu bagus banget nih film, karena memang dia tuh terinspirasi banget dari yang namanya pertama filmnya Lego The Movie. Itu tuh berasa banget karena memang dari lightingnya sendiri lu bisa lihat ini semua tuh keras banget. Jadi tuh lu lebih ngelihat kayak mainan gitu, karena memang di sini tuh nggak ada soft lighting kecuali memang lagi di scene dramatis kayak pas lagi si Bowser nyanyi gitu ya. Itu baru ada tuh soft lightingnya. Tapi kalau lu ngomongin overall filmnya tuh rata-rata semua keras banget gitu. Dan dari segi teknik animasinya sendiri juga lu bisa lihat ini memang enggak yang fluid banget. Memang lu akan berasa fluid banget, tapi kalau lu perhatiin lagi detailnya di beberapa scene itu tuh lu berasa kayak lagi mainin gamenya Nintendo atau gamenya Mario di zamannya NES gitu, yang memang pixel per pixelnya agak rada kayak snapping gitu, jadi nggak fluid gitu, nggak luwes gitu, tapi lebih snapping aja gitu. Dan kalau ngomongin dari segi teknis ya menurut gua emang ini iya cocok banget gitu untuk filmnya Mario, karena kalau lu tahu sendiri film Mario tuh nggak pernah sebagus ini ya, selalu gagal gitu. Jadi ya apalagi yang film itu ya, yang orang itu creepy sih, yang orang itu sih. Terus kalau ngomongin dari segi cerita, iya ini memang ditujuin buat anak-anak banget gitu nih film. Jadi memang gue bisa ngelihat Nintendo itu nge-reach anak-anak dengan film ini, nanemin IP ini ke generasi baru ya lewat film ini. Memang iya memang harus sedangkal itu, karena lu bikin lebih kompleks lagi, anak-anak pasti udah nggak mungkin ngerti gitu sama filmnya. Jadi ya ini bagus gitu buat anak-anak, cocok aja gitu secara premis. Nggak ada sesuatu yang kompleks gitu, semuanya itu straightforward gitu. Bowsernya juga iya kocak-kocak aja gitu. Memang Nintendo tuh nggak pernah mau menggambarkan Bowser sebagai villain yang jahat banget gitu, tapi memang dia tuh selalu menggambarkan Bowser ini adalah orang yang keinginannya tuh nggak pernah dia dapetin gitu, yaitu ya dapetin si Peach ini, ya kan. Emang salah gitu cara dia tuh nyulik gitu ya, tapi ya memang gitu Nintendo nge-branding si villainnya sendiri gitu. Jadi kalau dibilang jelek juga menurut gue kurang setuju. Kalau dibilang mediocre gue baru setuju. Ini memang popcorn movie dan emang ini film buat anak-anak gitu. Dari lagu ya, dari lagu. Lagu ini lebih kayak, ini gue agak nggak paham dengan pemilihan lagunya sih. Karena memang ini kan harusnya buat anak-anak, tapi lagu-lagu yang dipilih itu lagu-lagu bapak-bapak gitu, lagu-lagu 80s gitu. Jadi ya mungkin dia berusaha untuk memuaskan dua kubu fans ya, dengan memasukkan lagu 80s dan juga cerita anak-anak gitu. Dan kalau dari lagunya sendiri ya memang ya menurut gue rada out of place sih. Dan gue malah lebih setuju kalau dia tuh kayak nge-remake semua lagu yang ada. Kan
Mario tuh franchise yang panjang banget ya. Gue udah nggak ngerti kenapa dia nggak ngambil lagu-lagunya Mario dan beberapa aja, dan lagunya Mario dibikin ada liriknya gitu. Kayak Tetris gitu. Tetris tuh bagus banget tuh. Dibikin ada liriknya, dibikin ya proper songs aja gitu. Jadi ya jadi soundtrack original juga gitu buat filmnya, daripada lo harus ngambil license untuk film-film lagu-lagu yang udah ada gitu. Karena pas lagunya si Mario World 1-nya itu disetel tuh lumayan mengharukan loh. Lumayan kayak anjrit, keren juga nih gitu di aransemen ulangnya gitu. Tapi sayangnya memang ya itu emang sering disetel, cuman yang sering terhighlight justru lagu-lagu 80s yang mereka license gitu, bukan yang original. Dan untuk durasinya sendiri gue ngerasa agak terlalu mepet, agak terlalu singkat. Mungkin ini considerationnya adalah biar anak-anak gak bosan, karena memang pas gue datang ke screeningnya beberapa anak-anak udah mulai bosan karena durasinya cukup panjang, mungkin hampir terlalu panjang. Jadi anak-anak tuh udah mulai rewel lah di bioskop gitu, udah mulai cranky mereka. Jadi ya mungkin itu juga salah satu konsiderasi kenapa film ini nggak punya durasi yang cukup panjang, karena gue ngerasa memang ceritanya itu walaupun dangkal tapi jadi terasa lebih dangkal lagi ketika semuanya tuh cepet banget, dak dok. Justru banyak bercandaan-bercandaan tidak penting yang masuk dan memperpanjang durasi film ini gitu. Ya, gue ngerasa banyak bercandaan yang kurang tepat aja gitu. Bukan kurang tepat sih tepat, cuman kayak bikin panjang aja gitu, dragging aja gitu, gara-gara kebanyakan bercanda aja gitu. Tapi memang gue ngerasa ada kayak transisi yang kurang enak ya, dari yang si awalnya si Mario belum bisa apa-apa terus mendadak, ini spoiler ya, tapi belum bisa apa-apa mendadak terus bisa ngelawan Bowser tuh ada kayak gap yang kayak lompatan ceritanya terlalu jauh gitu kan. Mereka harusnya keliling dulu, kayak ada adventure-nya gitu kan. Tapi gue gak ngerasa ada adventure-nya sama sekali gitu. Gak ada perpindahan world, gak ada. Terus kayak si Luigi itu gak diceritain sama sekali. Anjrit, gak di game, gak di sini, tetap dianaktirikan ya tuh Luigi ya. Tapi Luigi tuh di sini tuh cuman dikasih hint doang, bahkan di gamenya sendiri Luigi Mansion. Jadi Luigi Mansion tuh cuman set awalnya doang tuh, ngasih lihat Luigi Mansion, tapi nggak digali ke dalam ceritanya lagi gitu. Apa seenggaknya ngasih lihat lah dia jadi karakter Luigi Mansion itu gitu. Tapi ini sama sekali enggak gitu, langsung skip aja dia ditangkap. Jadi memang gue ngerasa ada beberapa bagian yang sebenarnya bisa digali lagi untuk ngasih lihat franchise-nya si Mario ini, si tukang ledeng ini ya. Tapi memang sayangnya nggak di embrace lebih dalam gitu. Kayak Paper Mario nggak ada, gue nggak ngeliat Paper Mario. Terus gue nggak ngeliat ada Mario Maker. Bisa banget itu sebenarnya kalau dia mau masukin gitu kan. Ya oke lah, Mario Kart masuk, Rainbow Road-nya masuk, itu penting banget. Terus Super Mario World 101, World satunya gue nggak ngeliat ada World 1. World satunya iya masuk sih di bagian awal banget gitu, World satunya gitu. Yang ya gue nggak bisa hitung itu sebagai cerita ya, lebih kayak itu kan kayak introduce film ya, jadi nggak bisa masuk banget ya. Tapi di filmnya sendiri nggak ngelihat ada World 1 ditanemin ke dalam ceritanya gitu. Sebenarnya itu kan staple untuk tutorial game ya itu, jadi sayang banget gitu nggak dimasukin. Terus kalau ngomongin dari segi apa namanya, gue lupa mau ngomong apa. Oh, kalau ngomongin dari segi konsepnya, gue lumayan suka dengan dia ngambil Mario dan Luigi ini orang dari dunia nyata yang masuk ke dalam pipa gitu ya. Karena memang kalau lu ngomongin franchise-nya ada Mario yang pakai topi apa ya, yang ada di Nintendo Switch, gue lupa namanya. Itu dia setnya tuh sama persis gitu. Jadi gue suka banget gitu ngeliatnya. Dan skala kotanya, skala objek di game, di filmnya itu kelihatan banget. Ini memang pengen ngeliatin ini tuh mainan gitu. Ya kalau dari gue sih segitu aja. Kalau dari konsep gak ada masalah, dari lagu gue bermasalah ya. Terus dari cerita ya udahlah ya, beranak-anak juga. Tapi kalau ngomongin dari segi overall film ya, mungkin kalau gue disuruh minta ngasih skor gitu ya, walaupun gue agak malas ngasih skor ya, mungkin skornya dari gue 7 lah gitu, 6,5 deh gitu. Karena memang ya film anak-anak, balik lagi nggak ada yang bisa gue komenin apa-apa. Jadi ya mediocre aja gitu, film yang buat apa kita perdebatkan itu ya. Ini emang film buat hiburan aja gitu, buat memuaskan fans juga ya, fan service. Jadi ya udah nggak usah terlalu serius juga gitu, nontonnya biasa aja gitu. So segitu aja dari gue.
Gua nggak tahu gua bakal review apa lagi ya. Ya harusnya nih jangan sendiri lagi lah ya. Karena agak kering gitu kalau sendiri kan emang standarnya movie tuh reviewnya harus lucu gitu. Jadi berat untuk gua sendirian. So segitu aja. Bye bye guys.